itu kan tolnya itu kalau Jakarta Utara kan di atas semua tuh. Betul. Di jalan layang semua kan itu. Itu tahu-tahu ada batu besar kena kaca ambulan gua lagi ngerujuk pasien ibu hamil. Kondisinya hujan deras. Iya. Iya. Ada suara anjir. Sumpah kedengeran anjir. Iya. Bener ya? Lu denger ya? Cik kayak lu. Wah. Ini gak settingan ini. Beneran. Ini pada denger yang di studio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Itu dia. Oke, selamat pagi, siang, sore teman Kliwon. Sehat selalu, banyak berkahnya ya. Amin. Ini kita sekarang mau berbincang-bincang dan cukup spesial karena kita kedatangan seleb horor. Aish, ampun. Iya. Selamat datang. Iya. Bang Bayu. Halo teman-teman. Halo Mas Bimo. Gimana karir di futsal, Mas? Ambulan Mas. Di ambulan. Nggak main. Langsung aja. Salah undang kali ya. Ambulan Kalau Mas. futsal tuh Bambang Bayu Saptaji. Oh Bang. iya, BBS. Lo tahu juga? Tahu. lah. Bininya tuh satu kampus sama gua. Oh, wah, Video call. Ya, Mas Bayu. Jadi buat teman Kliwon nih, kami di sini memanggil teman-temannya itu teman Kliwon Mas Bayu. Tapi teman Kliwon nih juga banyak yang juga nikmatin horor di channel lain. Mungkin pernah ngelihat mukanya Mas Bayu karena udah sering banget cerita ya. Kenapa sering cerita? Karena memang pengalamannya tuh cukup real. Karena setiap harinya bersinggungan dengan mohon izin ya, mungkin keadaan-keadaan darurat lah gitu bahasanya ya. Jadi Mas Bayu ini adalah seorang driver, ya driver ambulan, driver yang menurut gua cukup memiliki integritas tinggi ya. Kalau driver ambulan tuh sama dengan driver-driver yang bersifat darurat lainnya lah gitu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Mas, ambulan apa sih Mas? Rumah sakit kah atau puskesmas kah atau? Puskesmas, dan dia ambulan tuh ada dua Mas. Ambulan jenazah sama ambulan kegawat daruratan. Nah kalau jenazah itu kan untuk bawa ke rumah duka atau ke tempat pemakaman. Nah kalau gawat darurat itu membawa pasien yang masih dalam kondisi hidup untuk segera mendapat penanganan lebih lanjut ke rumah sakit atau ke tempat pengobatan yang lebih lengkap fasilitasnya. Nah Mas Bayu? Nah kalau saya ambulan kegawat daruratan. Itu berarti ini ya Mas ya, bener yang di sosmed tuh ya akhir-akhir ini sering ngupload tentang bunyi-bunyi sirene ambulan ya, gitu tuh beda-beda tuh Mas, bener ya? Benar beda. Kalau lagi kosong ya nggak dinyalain misalnya, kalau misalnya lagi darurat banget bunyinya gimana gitu ya? Sebenarnya ada cuman dua sih Mas. Oh cuman dua? Cuman dua, dan itu salah kaprah sih. Jadi kita nih kebetulan saya kan di Dinas Kesehatan DKI, jadi ada pelatihannya dari Kemenkes juga, beberapa pelatihan juga dari teman-teman pemadam juga, dan itu memang cuma dua tipe dari ambulan kegawat daruratan. Yang pertama membawa jenazah, itu satu, bunyinya nanti saya sharing ya. Yang kedua itu mau pasiennya itu darurat atau enggak, mau sedang kosong atau sedang mau jemput atau pulang ke tempat asal dari ambulan tersebut, itu cuma satu bunyinya. Gitu. Jadi cuma dua, ambulan jenazah bunyinya satu tipe, sama ambulan kegawat daruratan bunyinya satu tipe. Nah kalau mungkin ada video nanti di insert aja ya Mas ya, gitu. Kalau ditiruin nanti kitanya jatuhnya lucu. Jadi yang satu wiu gitu Mas. Jadi kayak YouTube Tayo nanti. YouTube Tayo. Oke, ini salah satu fun fact dan juga edukasi buat teman Kliwon ya gitu. Jadi ternyata banyak salah kaprah tuh yang di-upload gitu ya. Oke, sip. Oke, thank you Bang Bayu tadi disclaimer dan infonya ya. Nah, sekarang kita coba kerucutin nih ke pengalaman-pengalaman supernatural Bang Bayu ketika lagi dalam lingkup pekerjaan gitu ya.
Silakan Bang Bayu. Ya, kebetulan saya dinas di salah satu puskesmas di Jakarta, dan memang pada saat baru masuk dan gabung ke tempat kerja saya yang sekarang, itu memang saya sering mengalami beberapa penglihatan lah sama beberapa lantai di puskesmas tempat saya dinas. Cuman sayanya nggak terlalu ngambil pusing gitu, sampai pada satu titik saya iseng nanya ke teman saya, lu pernah lihat ini gak sih, lu pernah lihat ini gak sih gitu. Dan ternyata visualnya sama nih, satu sosok kuntilanak yang memang tubuhnya itu nggak lazim lah gitu bentuknya. Nanti saya kasih siluetnya di foto ada ya? Ada. Okay. Nah ternyata saya tarik garis besarnya, dia itu dulunya itu dia pasien di puskesmas saya, dan kebetulan puskesmas tempat saya dinas itu dulunya ada satu tempat lokalisasi yang cukup booming lah ya di Jakarta. Nah, terus ditutup sama pejabat. Ya. Akhirnya itulah yang membuat dari puskesmas ini kesulitan untuk memetakan beberapa pekerja malam gitu. Tadinya kan kalau satu tempat tuh gampang tuh, ngeceknya gampang. Jadi kita punya satu satu program kesehatan tuh Poli HIV IMS. Jadi kita memetakan nih penyakit-penyakit biar nggak menyebar kemana-mana gitu. Nah setelah dibongkar itu mereka jadi sulit untuk dipetakan. Jadi ada yang tinggal di kos-kosan, dia buka prakteknya sendirilah dalam tanda kutip. Akhirnya ada beberapa kasus dari kejadian tersebut munculnya aborsi gitu. Jadi ada beberapa temuan itu di puskesmas, mereka yang coba minum obat penggugur kandungan, akhirnya entah bayinya meninggal atau ibunya meninggal gitu. Nah itu udah bukan kasus yang 1-2 gitu di tempat saya, itu cukup banyak saat itu. Dan anehnya ada satu kejadian, ibunya meninggal, jadi bayinya juga kalau nggak salah meninggal deh, saya lupa. Itu dipelihara sama salah satu pejabat di tempat saya dinas. Sebentar, setelah ini dipelihara nih maksudnya gimana? Jadi gini, setelah meninggal gitu, dia kebetulan salah satu oknum tersebut, saya sebutnya oknum ya, punya punya kepercayaan kejawen dalam tanda kutip ya. Jadi mereka percaya bahwa mereka-mereka yang sudah meninggal itu bisa diajak berkomunikasi dan diajak kerjasama gitulah gitu. Jadi singkat cerita, dia dipelihara sama salah satu oknum di tempat saya. Itu di setiap sudut Mas, di setiap sudut tangga darurat itu selalu ada kayak kembang kantil, terus kopi, sajen-sajen gitu untuk ngasih makan si arwah tersebut. Benar gitu. Nah celakanya pada saat si oknum tersebut sudah meninggal, awalnya pensiun terus meninggal, si sosok ini lapar nih gitu. Biasanya kan dikasih makan lah sama oknum tersebut, lapar. Nah muncullah gangguan-gangguan yang nggak wajar, apalagi yang bersinggungan dengan bau-bau darah dan dan janin khususnya gitu. Jadi kalau ada ibu hamil lagi ditolong sama bidan, itu macam-macam tuh gangguannya. Terus ada lagi tindakan gawat darurat di ruang penanganan yang berbau darah, itu sensitif banget gitu. Sampai pada akhirnya saya satu malam itu mau absen di lantai 3. Saya kebetulan ada 4 lantai puskesmasnya, dan kalau dinas malam itu cuman satu lantai yang beroperasi, cuma lantai 1 aja. Lantai 2, 3, 4 itu gelap banget dan cuman 1-2 lampu yang hidup di sudut-sudut tertentu. Di lantai 3 saya absen. Itu saya pertama kali melihat sosok, jadi kuntilanak ya, sedang duduk di ruang tunggu. Kalau kita berhadapan nih sama orang gitu ya, normalnya kan muka, terus dada, pusar, kaki, dengkul gitu lah ya. Cuman ini yang nggak wajarnya itu muka, terus punggung, dada, payudaranya ngadapnya ke belakang. Gitu. Jadi kayak muter gitu Mas, bagian tubuhnya gitu. Terus paha sama dengkulnya normal.
Jadi kepalanya sebentar. Oh, kepalanya aja yang muter nih berarti nih kayak. Dadanya. Dadanya yang muter, sorry. Dadanya, badannya ngadepnya ke belakang. Gitu. Dan itu sempat saya rekam dan ada rekamannya. Jadi di lantai 4 itu saya kan kalau tidur itu di aula lantai 4. Kalau dinas malam itu kita ada satu tempat untuk petugas beristirahat kalau memang tidak ada rujukan pasien ya. Di lantai 4 saya lagi tidur itu kan gelap banget ya, cuman satu lampu dan itu pun nggak terlalu terang. Lagi tidur disambit sama remote AC. Disambit sama remote AC. Jadi aula itu saya tidur di sofa, ada 5 meter itu kayak sejadah sama mimbar buatan untuk sholat lah gitu, untuk petugas yang paginya sholat kalau lagi dinas. Remote AC-nya itu di atas mimbar biasanya ditaruhnya gitu. Jadi lagi tidur disambit kayak disuruh bangun gitu. Saya ke depan ke lobi lantai 4. Di ujung tangga darurat itu kayak ada bau anyar amis gitu Mas. Dan ada kayak kalau kata kita tuh hembusan angin dan cuma satu titik itu aja dari arah tangga darurat gitu. Itu makin merinding tuh badan ya, saya ngerasanya nih pasti ada yang gak beres nih. Saya iseng, saya nyalain lampu ya, terus tapi di lorong sampai tangga darurat itu gelap. Saya rekam tuh ada sosoknya di ujung dan saya ada videonya. Itu dari siluet badannya persis sama yang saya lihat di ruang tunggu lantai 3. Yang sosoknya sama ya? Sama persis. Setelah dari itu yang lebih ekstrimnya lagi nih gangguannya. Jadi kalau dari kita kan kalau lagi ngantar pasien ibu hamil ke rumah sakit, terus selesai dari ngantar itu kita balik ke puskesmas. Kita sterilin tuh Mas ambulan sama berangkar. Kalau kata kita tuh bahasanya berangkar. Berangkar itu tempat tidur portable yang dimasukin ke ambulan buat bawa pasien. SOP-nya setelah sampai di puskesmas, setelah nganter dari rumah sakit, itu kita sterilin dulu pakai desinfektan sama dicuci lah gitu. Nah itu sekitar jam 2 malam, kondisinya hujan deras. Iya, ada suara anjir. Sumpah kedengeran anjir. Iya, bener ya? Lu denger ya? Cik kayak lu. Wah, ini gak settingan ini, beneran. Ini pada denger yang di studio ya. Wah, nanti kedengeran tuh. Iya. Di replay kedengeran. Wah gila ini. Wah gila. Ini kalau narsum beneran tuh bukan ya, maksudnya yang kemarin juga beneran, maksudnya ceritanya real nyampe energinya gitu. Udah nggak usah mepet begini. Emang nggak boleh Bang? Gimana sih? Ya udah. Saya takut ini, kaget gue. Wah goblok anjir. Sorry. Udah lama nggak ini kita ini aja sharing, udah lama nggak cerita seperti ini. Memang sebelumnya sempat beberapa mampir. Terakhir tuh sama Om Hao. Om Hao itu sebelum syuting sama dia, itu gua keringat dingin Mas. Keringat dingin padahal dan badan gue tuh demam itu. Tempat syutingnya tuh dingin banget gitu. Tapi guanya tuh badannya panas sampai berkeringat gitu. Nah itu sempat dikasih inilah sama Om Hao gitu. Gue nggak ngerti diapain. Jadi mungkin dikasih sugesti biar guanya tenang. Memang sensitif banget sih kalau gue bahas soal ini, sensitif banget gitu. Wah gila nyampe bro. Nyampe ini. Asli. Real asli. Oke, udah biarin dulu. Kita ini dulu. Netralin dulu, kita lanjut cerita dulu aja. Goblok kenceng banget anjir. Sorry. Kacau. Iya. Oke. Tadi sampai mana? SOP. Jadi setelah ngerujuk ke rumah sakit, kita balik ke puskesmas. Berangkar itu kita cuci. Nah, celakanya itu pada saat gue balik itu jam 2-an itu hujan deras gitu. Dan gue sebelum sampai ke puskesmas itu berangkarnya penuh darah Mas.
Yang gue rujuk itu ibu hamil yang kondisinya itu sudah ada pembukaan. Jadi air ketuban sama darahnya mungkin sudah ada yang keluar dan masih nempel di berangkar yang gue bawa. Gitu. Sampai di puskesmas gue bilas seadanya aja. Karena itu hujan deras dan guanya takutnya sakit dan gue pikir nanti sholat subuh gue bersihin gitu. Nanti aja gitu, biar seadanya dulu. Itu gue masukin ke ambulan setelah gue cuman bilas-bilas kecil gitu. Gue parkir lagi ambulannya dan gue niatnya pengen ke lantai 4 untuk istirahat, ganti baju dan ya bersih-bersih lah gitu, cuci muka dan segala macam. Nah, dari parkiran ambulan ke tangga darurat itu cuman sekitar 15 meter lah mas jaraknya gitu. Dari tempat gue naruh mobil, gue jalan ke tangga darurat. Berangkar yang tadi gue masukin ke ambulan itu ada di tangga darurat. Nah, lo pindah dia. Gitu. Di tangga daruratnya itu kalau kita ke mall gitu ya. Jadi naik setengah, naik puter balik, naik lagi setengah. Oh ya, gitu. Nah, itu kan di antara tengah putaran balik itu ada satu ya yang rata gitu ya, rata rata. Gitu. Nah itu ada di situ berangkarnya dan berangkar itu beratnya ampun mas, itu nggak mungkin diangkat 1-2 orang untuk naik ke tangga. Itu gue bengong berdiri bengong terus sambil gue nyender ke tembok yang tadinya gue berdiri sampai gue jongkok, dan jongkoknya tuh bukan jongkok lurus begini ya, sampai gue lemas begini. Udah nggak bisa udah nggak bisa berkata-kata, ngomong apa-apa gitu. Dan itu gue yakin udah pasti diisengin gitu, udah pasti dikerjain lah saat itu karena nggak mungkin berangkar. Dan dari 2-3 tipe ambulan di puskesmas gue berangkarnya kan mobilnya itu beda ya, ada yang EPV, ada yang HS. Yang gue bawa itu yang HS kemarin itu, dan itu yang paling bagus mobilnya dan yang paling berat berangkarnya, jadi nggak mungkin diangkat. Dan itu pun jaraknya cuman paling 10-15 detik dari gue naruh ambulan sampai ke tangga darurat. Itu yang paling mind blowing. Itu banget tuh. Nah itu terus gimana mas? Abis itu mindahinnya gue ngerangkak ya sambil gue buka pintu darurat yang tadinya akses dari parkiran ke tangga darurat. Gue panggil security sama cleaning service untuk nurunin. Dia juga bingung kenapa gitu, dan gue nggak jelasin lebih jauh. Nanti bertiga itu bengong-bengongan, yang ada makin keserap energinya, makin ngaco nanti. Tapi harusnya sih tahu tuh. Udah tahu, tiba-tiba ada di tangga darurat begini berangkar gitu. Siapa yang punya waktu luang untuk mindahin itu ke sana kan? Iya. Itu kita lihat-lihatan sempet sama cleaning service sama security, kayak orang bingung. Udah angkat aja, pindahin. Dan gue majuin ambulan untuk ngasih space buat masukin pintu belakang gitu. Emang kosong ambulannya kosong. Berarti berangkar yang ada di dalam kan? Iya. Itu ada di tangga darurat. Itu yang paling. Itu tahun berapa mas? Bang 2002 habis Covid, 2022. Belum lama. Berarti kru atau tim yang lain yang ada di unit kesehatan itu tuh sadar ya kalau nih tempat nih chaos banget. Maksudnya udah bukan sekedar kayak mindahin korek, ngelempar remote, mindahin berangkar anjir. Ada lagi ini masih gue sih yang ngalamin. Jadi saat itu masih Covid ya, masih situasi Covid. Jadi kalau misalkan Mas Danu sama Mas Bimo pernah di swab di puskesmas, itu kan hasilnya besokannya diumumin sama puskesmas. Nah itu sampelnya gue yang nganter ke Labkesda, gitu. Nah setelah gue nganter ke sana itu kan masih gue nganter itu jam maghrib. Sampai ke puskesmas bisa 8:30 jam 8. Nah itu dokter yang bertanggung jawab tuh masih ada kadang di situ untuk nerima laporan dari Labkesda. Nah saat itu gue masuk ke ruangan dokternya, jadi dokternya nggak belakangin gue, gitu. Gue bilang dok ini laporan tadi, sampel yang tadi. Gue kasih ke dia nggak belakangin gue, cuman ngasih tangan aja ke belakang, gitu, dan nggak ngomong apa-apa, gitu. Terus gue ke lantai 4, gue ngerasa ada ada kertas yang belum gue kasih nih di ambulan, gitu. Gue ngerasa ada yang miss nih.
Terus gue konfirmasi ke dokternya, dok itu apa namanya udah benar belum berkasnya? Gue bilang gitu, karena gue ngerasa kayaknya ada yang ketinggalan di ambulan gitu. Nggak diangkat, nggak dibalas sama dokternya. Terus gue telepon kan, dok masih di ruangan nggak gitu? Kenapa bay? Tadi kertasnya kayak kurang deh, coba lu cek dulu, gue bilang gitu. Terus lu ngomong apaan sih gitu? Terus kata dia, gue lagi cuti hari ini, gitu. Gue lagi cuti, sampai gue nggak percaya, gue video call tuh dokter. Gue video call, benar lagi di rumah dokternya. Jadi yang gue temuin tadi tuh nggak tahu tuh siapa. Nah kertasnya ada sama dia. Gitu. Gue kasih ke dia. Nah gue nggak tahu kan, gue nggak cek ke ruangannya gitu. Oh intinya tapi perawakan yang lo lihat adalah dokter yang lo kenal itu. Dia dan cuman dia penanggung jawab dari laporan Labkesda itu. Besokannya tuh kertas di mana ya? Di atas meja atau di mana gitu? Lagi pas gue telepon tuh memang dia lagi cuti dan nggak ada dia di ruangannya. Gitu. Cuman ada ini sebenarnya satu rentetan kejadian sih. Jadi gue ngerasa ya setelah beberapa kali gue diganggu, ada satu kejadian yang setelah kejadian ini gue ngerasa agak kurang nih gangguannya. Apa tuh agak gitu. kurang? Jadi gue ada satu kejadian setelah gue dari Labkesda masih zaman COVID ya. Itu gue balik dari Labkesda di daerah Cempaka Putih kan atasnya tuh tol mas, ya kan underpass gitu. Atasnya tol, gue lewat bawah, lewat jalan biasa gitu. Nah itu ada satu kecelakaan laka lantas gitu, karena gue bawa ambulan dan nggak ada yang gue anter gitu kan, kosong. Akhirnya gue berhenti, dipanggil sama polisi. Intinya gue nolongin satu ibu-ibu yang kondisinya itu kepalanya udah tinggal kulit aja mas, gitu. Badannya utuh, cuman posisinya tengkurap, itu pun udah tinggal kulit aja kepalanya. Isi kepalanya tuh keluar dan itu masih utuh otaknya, dan itu gue pungut, gue masukin ke kantong kresek. Itu gue sampai berantem sama beberapa mereka yang ngerekam ya. Sempat berapa gue sikut, gue inilah. Karena memang itu jadi konsumsi lah, inilah di kita ya di Indonesia. Betul. Gak etis gitu. Itu ini banget sih. Moralnya tuh buruk banget lah. Jadi gua bawa ke RSCM. Dia tuh bertiga, nenek-nenek, kakek-kakek sama cucunya. Satu motornya Revo, gue inget banget. Motornya Revo, kakek sama cucunya itu selamat. Nah si neneknya ini meninggal, almarhum gitu kan. Nah itu pas gue evakuasi ke ambulan, keluarga dari si almarhum, satu anak cowoknya tuh datang di lokasi. Entah gimana caranya, mungkin polisi udah coba berkoordinasi sama si anaknya, dia datang, histeris lah di situ. Kita kebawa ke RSCM. Anaknya naik motor sendiri, kakeknya sama cucunya naik ambulan. Jenazahnya pakai mobil polisi yang Hilux gitu mas, bak gitu kan. Gue masukin ke kantong jenazah. Sampai di RSCM, gue tanganin si, ada lagi ya, denger lagi ya. Astaga, wah chaos banget, episode ini asli. Gue jadi pengen pulang. Jangan pulang, justru ntar dulu. Wah chaos. Iya oke lanjut. Maaf ya bang, kita kaget aja bang. Kita sentak-sentak kan denger juga kita. Iya makanya. Aduh. Chaos bro. Nempel. Takut. Tadi di RCM jenazahnya. Ya, gue ngurusin kakek sama si cucunya di IGD. Nah, si anak cowoknya ngurusin jenazah ibunya, gitu, ke ruang jenazah. Nah, sebelum dia ngurusin, gue tukeran nomor handphone tuh bang sama anak yang cowok. Oke. Mas, ini gue ngurusin bapak sama anaknya. Masnya ngurusin jenazah ibunya aja. Kita tukeran handphone aja. Takutnya nanti ada butuh apa di IGD, saya tinggal hubungin mas. Saya bilang gitu. Kita tukeran handphone. Normal tuh ditanganin sama dokter ya, si kakek sama si cucunya. Sampai dia telepon gue tuh bang, mas ada abang saya gak datang ke IGD
gitu. Belum datang. Terus nggak lama beberapa waktu kemudian datang satu bapak-bapak itu anak tertuanya dari si almarhum gitu. Oh oke mas, udah datang nih abangnya gitu. Ya udah mas, tinggal aja. Gue balik tuh bang, normal lah gue balik gitu kan. Nah beberapa minggu kemudian ada satu kejadian di saat gua subuh mau nyuci ambulan. Itu ada satu nenek-nenek sama remaja sekitaran SMP lah umurnya, perempuan, itu didorong pakai kursi roda, dia mau berobat. Nah itu si ibunya ngomong, mas ibu mau berobat, kata dia gitu. Ibu tunggu aja, petugasnya lagi sholat subuh dulu sebentar gitu. Terus dia pegang tangan gua, makasih ya mas ya gitu. Tapi si yang dorong ini nggak ngomong apa-apa mas, flat aja dia, yang ngedorong si anak perempuannya itu. Oke, setelah kejadian itu paginya gue mau pulang sekitar jam 7:30, gue ditelepon di WA sama anak cowok yang di rumah sakit, benar. Dia kirim foto, masih ada fotonya nih di gua. Dia kirim foto satu cover Yasin tuh kan ada ada foto cover gitu ya. Dia ngundang gua buat datang ke tahlilan acara ibunya. Dia basa-basinya gini, Assalamualaikum Mas Bayu, terima kasih kemarin sudah nolongin ibu saya sama bapak saya sama anak saya ke rumah sakit. Saya niat mau silaturahmi, mau ngundang Mas Bayu tahlilan gitu ke acara ibu saya gitu buat silaturahmi. Dia kirim foto cover Yasin, foto ibunya itu sama persis kayak yang subuh datang gitu. Itu gue nangis bang, gue telepon tuh si anaknya, mas, gue belum bilang dulu subuh ada kejadian itu, gue bilang, mas, tolong kirimin dong foto ibu full badan gitu, foto ibu pas masih hidup gitu, karena gue nggak pernah tahu nih ibunya itu pas meninggal kan udah, mohon maaf ya, udah kepalanya udah nggak tahu lah bentuk mukanya seperti apa, gue nggak tahu gitu. Terus dikirimin lah satu foto rame-rame gitu, satu foto keluarga gitu, ada ibunya, dan itu benar mas, yang subuh datang itu memang persis kayak di foto tersebut gitu. Terus di pojok itu ada cucunya, anaknya yang selamat itu dirangkul gini sama anak perempuan yang dorong tadi, benar, yang dorong berangkat, yang dorong roster tadi, yang dorong kursi roda tadi. Nah terus gue tanya, mas itu yang pojok anak mas sama siapa gitu? Itu ade bungsu saya, ada yang paling kecil katanya gitu. Dan memang itu udah sakit lama mas, setelah kejadian ibu meninggal nggak lama adik saya meninggal gitu. Itu dua-duanya itu datang pas subuh itu mas. Itu gue telepon langsung setelah dia ngirim foto itu, gue WA-in, gue telepon, gue nangis berdua sama dia karena nggak nyangka gitu bisa sampai sebegitunya ngucapin makasih gitu ya. Nah setelah kejadian ini gangguan itu tuh udah nggak sehebat sebelumnya gitu. Dan ada beberapa yang gue sih percaya nggak percaya ya, yang dia bilang dia bisa ngelihat di gue apa gimana. Dia bilang, mas, lo tuh ada satu nenek-nenek yang ngikut lo gitu, ngikut lo, dan nggak tahu kenapa ya, kalau ada gangguan gitu kayaknya dia ngeblok deh gitu. Dia tuh bantu lo buat bantu lo buat nggak diganggu gitu. Tapi memang setelah kejadian itu gue kalau kayak tidur di lantai 4 nggak sehebat yang sebelumnya gitu. Jadi ya gue ngerasa ya mungkin dari sosok si nenek tersebut yang coba bantu gue buat menghalau gangguan yang lain gitu ya. Gitu. Wah, gila sih. Bang, tapi mental lu aman bang dengan kejadian-kejadian kayak gitu? Nyokap gue memang gue nggak tahu, leluhur gue tuh punya perjanjian apa dulu ya, sempet diturunin bang. Apa tuh? Kayak kalau kata kita kayak bahasanya peliharaan gitu ya. Sempet diturunin ke nyokap gua. Itu pas diturunin itu paranoidnya parah banget, dari yang nggak bisa lihat sampai bisa lihat. Itu
yang tadinya bokap sama nyokap gue tidur miring ngadep ke satu sisi, pas bokap gue balik badan ngadep ke nyokap gue tuh tengah-tengahnya tahu-tahu ada pocong yang mukanya tuh nggak beraturan lah. Kalau teman-teman ngelihat teman Kliwon ngeliat pocong di film-film tuh yang paling ganteng paling cantik lah. Kalau kata nyokap gue. Iya. Aslinya lebih Wah, lagi. aslinya udah nggak berbentuk dah. Mukanya apa semuanya udah hancur lah. Iya. Udah kesurupan tiap malam, bahkan gue tuh yang tadinya tidur sama adik gue jadi tidur berempat saking paranoidnya gitu. Sembuhnya tuh ya di ruqyah gitu. Mungkin disclaimer ya, kalau indigo itu sebenarnya kalau menurut gua ya dan pandangan yang gua pelajarin memang itu tuh sebenarnya penyakit sih sebenarnya ya. Kalau dalam pandangan gua gitu. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat yang lain mungkin ya. Sah-sah aja. Ya sah-sah aja. Dan itu harus di ruqyah sebenarnya gitu. Nyokap gua sembuh dari itu ya, jadi gua kalau kayak ada gangguan-gangguan yang kayak gitu udah biasa gitu mas. Iya. Iyalah. Itu berarti di dalam puskesmas ada ambulan jenazah juga mas? Nggak ada. Oh nggak ada ambulan nggak ada. ini semua ya. Oke. Rata. Wih keren. Di puskesmas itu tuh driver tuh lu doang berarti atau Ada beberapa? beberapa teman-teman satu shift driver itu kalau jaga cuma sendiri. Iya. Cuma sendiri, tapi ada 4 orang teman-teman. Selain lu berarti 3 orang yang lain tuh sering mengalami Sering. kejadian seperti ini juga ya? Sering. Bahkan sempat ngerujuk ke rumah sakit di Jakarta Utara. Itu lu bayangin aja logika lu lah. Di atas itu kan tolnya itu kalau Jakarta Utara kan di atas semua tuh. Betul. Di jalan layang semua kan itu. Itu tahu-tahu ada batu besar kena kaca ambulan gua lagi ngerujuk pasien ibu hamil. Gitu. Itu ada videonya, gua langsung videoin tuh. Jadi tahu-tahu ada batu mental ke kaca sopir. Itu ada videonya. Gitu. Dan kondisinya ibu hamil itu udah yang kalau kata gua tuh kode merah ya. Kode merah itu udah yang udah mendekati ajalnya lah gitu. Iya. Red code ya. Ya, red code. Kode merah. Tapi kalau di puskesmas tuh ambulannya yang tipe apa mas? Kan ada ambulan yang alatnya lengkap kayak IGD gitu mas, yang buat mindahin pasien yang di ICU tuh biasanya gitu kan ya. Nah di dinas DKI, kesehatan DKI itu kita ada ambulan AGD Dinkes. Nah kalau mas di jalan tuh ngelihat yang warnanya biru putih, mobilnya Hiace kayak gitu-gitu, bukan puskesmas. Nah itu ada ambulan khusus untuk bayi, untuk pasien NICU. Yang kita kalau dari ambulan puskesmas sih standar aja sih, alat oksigen, detak jantung, semua EKG semua tuh ada. Cuman ada yang satu ambulan khusus yang mereknya kalau nggak salah Mercy deh. Itu lebih lengkap lagi. Ya, lebih lengkap lagi. Karena kan setauku karena kejadian kemarin ada temen ya yang almarhum juga akhirnya sudah almarhum itu di ICU kesulitan tuh untuk rujuk ke rumah sakit yang kelas yang tipe A atau kelas 1 gitu ya. Maksudnya pokoknya naik gitu. Ambulannya yang ketersediaan ambulan yang kan nih nggak boleh lepas kan kalau ICU gitu lepas harus ini semua kan terus. Dan berapa detik aja dipantau terus tuh dan ambulannya ternyata gue juga baru tahu ternyata ada ambulan yang lengkap banget gitu kayak ya kayak ruang ICU lah gitu atau gimana. Dan mahal banget itu buat transfer gitu. Mahal banget. AGD Dinkes. Nah itu gratis. Gratis dari pemerintah. Jadi memang semua sih sebenarnya fasilitasnya udah cukup, udah bagus banget sih di DKI gitu. Betul. Wih, mantap ya. Nah, si akhirnya tidak ada ini khusus kah dari misalnya kalau di puskesmas tuh apa paling tinggi? Kalau di perusahaan kan CEO, kalau di puskesmas apa? Kepala puskesmas gitu. Ya, dia biasanya dokter spesialis atau dokter gigi biasanya. Nggak ada kan saat banyak gangguan gitu, nggak mau ada misalnya sholat atau pengajian atau nggak ada. Dia nggak percaya kayaknya. Ya itu sih gua nggak terlalu jauh juga sih kesana. Cuman dari jadi gini mas, kalau gangguan itu kan biasanya malam ya. Kejadian itu ke malam gitu.
Kalau pagi tahu sendiri Puskesmas sudah kayak pasar Senen, ada kue subuh udah tuh dagang parah banget tuh udah kayak ini banget yang berobat gitu. Jadi malam itu paling cuman nggak sampai 10 lah yang piket gitu di satu malam itu. Jadi mereka yang 10 orang ini kayaknya udah tutup mata aja gitu sama gangguan yang ada gitu. Toh juga pagi rame lah gitu pagi. Cuek gitu. Jadi ya udahlah gitu. Wah, gokil. Salah satu episode terseram juga ini. Iya, beneran real. Bener ini. Bang Bayunya juga denger tadi 2 kali, guys. Asli seadanya bener. Nginep nih. Ada satu lagi. Oke, boleh. Ada satu lagi. Ini kalau gue sih sebenarnya gangguannya itu kalau penampakan udah lumrah lah, udah sering banget. Jadi gue ceritanya ini yang memang kayak udah bersinggungan itu fisik gitu, udah kayak barang pindah atau bentuk sosok yang menyerupai. Ada satu kejadian tuh pada saat COVID, gue ke salah satu RSUD di Jakarta Barat. Jadi satu gedung itu dialih fungsi yang tadinya rumah duka jadi tempat penanganan pasien COVID. Oke, iya. Gitu kan mungkin sempat ada ramai keluarga. Itu, Jadi dan khususnya itu di satu gedung itu cuman pasien COVID ibu hamil. Ya, jadi 4 lantai rumah duka itu. Lantai satunya tuh rumah duka yang biasa kita berkunjung yang ada apa namanya bangku-bangku buat bangku buat gitu pengunjung gitu yang melayat. Lantai 2 tuh tempat cuci jenazah sama kulkas jenazah. Kalau Mas ke pasar nih belanja daging itu kan ada kayak tempat pemotongan dagingnya tuh yang dari ubin putih. Ya itu seperti itu tuh visualisasinya gitu. Bener. Untuk tempat mandi jenazahnya sama kulkas jenazah yang ya kayak biasalah gitu tempat naruh jenazah. Itu lantai 2. Lantai 3 gue nggak tahu tuh tempat apa. Nah lantai 4-nya dialih fungsi jadi bangsal buat COVID tadi. Buat pasien COVID. Nah saat itu gue ngerujuk pasien ibu hamil. Alhamdulillah sih nggak yang kode merah ya, masih normal aja. Cuman karena COVID jadinya dilempar ke sana. Gue sama bidan nganter ke lantai 4. Sampai di lantai 4 kita operan sama pihak rumah sakit gitu. Nah operan ke pihak rumah sakit untuk ibu hamil tuh nggak sebentar Mas. Lama lah, ditanyanya tuh banyak. Gue inisiatif bawa berangkar yang gue bawa turun duluan. Gue masukin ke ambulan. Gue bilang ke bidannya, Mbak gue turun duluan ya, lu operan aja dulu, nanti gue naik lagi atau gue tunggu bawah lah gitu, nanti gue kabarin. Gue bawa berangkar tuh sendirian ke lift. Itu 4 lantai. Gue turun ke lantai 1, gue pencet lantai 1. Itu berhentinya di lantai 2. Padahal lantai 2-nya tuh nggak nyala, cuma lantai 1 aja yang gue pencet. Berhenti di lantai 2, kebuka, itulah yang gue tahu visualisasinya ada tempat pemandian jenazah sama kulkas buat naruh jenazah. Itu normal aja gitu, kayak nggak ada kegiatan. Terus lampunya gelap, cuman kelihatan kayak siluet dan satu lampu mungkin ya yang bikin ada sumber cahaya, tapi nggak terang. Gue tutup lagi ya normal aja lah gitu. Gue tutup lagi, gue naik ke lantai 4 lagi karena gue pikir mungkin operannya cepet nih gitu. Gue bisa panggil bidannya gitu. Itu berangkarnya gue taruh di antara lift, jadi liftnya tetap kebuka. Gue nengok ke lorong gitu kan, gue panggil bidannya gitu, Mbak kayaknya nggak ada respon dan belum selesai gitu. Gue turun lagi ke lantai 1, gue pencet lantai 1, berhentinya di lantai 2. Itu liftnya kebuka, ada tempat mandi jenazahnya, kalau nggak salah ada 4 apa 6 gitu, bentuknya persegi gitu, ada 4 sampai 6 keran. Itu salah satunya ada kain jarik melintang. Terus kerannya tuh nyala. Kerannya nyala dan itu kain jariknya tuh udah lepek Mas, udah kayak habis dipakai dan belum dibenahin lah gitu. Itu kulkasnya ada kali 3 sampai 4 pintu tuh yang random aja kebuka gitu, yang sebelah sana gitu. Itu gue bengong megangin berangkar gitu kan. Apa lagi nih gitu kan. Sambil gue tutup pintu liftnya. Gue pencet asal itu entah lantai 1 lantai 4, pokoknya nutup aja lah, dan gue pengen entah naik entah turun gitu biar pindah aja gitu maksud gue.
brak main mencet aja tuh pasti tuh. Udah panik dah pokoknya. Gue ke lantai 4 lagi, lantai 3 kepencet tapi apa namanya nggak kebuka, mungkin gue nggak tahu apa ditutup apa gimana. Ke lantai 4 gue tengok lagi bidannya belum selesai. Gue samperin mas, saking gue apa udah paniknya gitu. Gue samperin terus gue tungguin sebentar, kelar tuh bidannya. Itu gue ke bawah lagi sama bidannya nih, celakanya nih gue ke bawah lagi sama bidannya, bawa berangkar. Gue takutnya berhenti lagi di lantai 2. Betul. Gitu. Yang tadinya nggak ada apa-apa sampai ada kain jarik melintang, terus basah, lepek, terus kerannya tuh kenceng banget, masih full kebukanya, sama kulkasnya tuh 3-4 kulkas kebuka gitu. Takutnya setelah itu lebih parah lagi nih. Gitu. Dan alhamdulillahnya ke lantai 1 dan kebuka. Gue tanya ke security, gue masih positif tuh berpikirnya mungkin emang ada kali petugasnya yang habis apa mandiin jenazah terus cepet gitu, mungkin karena covid apa nggak terlalu ini bersihinnya gitu. Gue tanya ke security, Pak ini lantai 2-3-nya lantai apaan Pak? Gue pancing kan, itu mah kagak dipakai mas tempat mandiin jenazah. Tadi saya berhenti ke lantai 2. Udah mas, nggak cuman mas doang katanya gitu. Sopir-sopir lain juga dikerjain, ngomong kayak gitu. Udah gue pulang sama bidan. Itu gue nanya ke security-nya nggak sama bidannya. Sama bidannya. Panik nanti kepikiran, malah kalau perempuan kan biasanya lebih sensitif ya kayak gitu. Gedungnya tadi apa mas? Rumah sakit RSUD di Jakarta Barat. Ntar gue sebut malah jangan. Nggak ada yang mau ke sana lagi. Tapi cukup ramai tuh RSUD itu. Itu besar mas, RSUD besar. Betul, ya, besar sekali itu. Iya. Dan gitu. salah satu jadi pusat rujukan COVID juga waktu itu tuh. Benar. Ya. Barat ya, bukan utara ya? Barat. Jatuhnya barat ya itu ya. Barat. Iya benar. Agak suka ketuker tuh. Barat utara tuh RSUD itu tuh. Emang beririsan ya? Iya benar, di perbatasan soalnya. Wah, gawat. Mas punya teman supir ambulan jenazah nggak? Ada. Yang mau cerita gitu. Ada. Penasaran sih. Ini kayaknya lebih ini lagi nih gitu. Ada. Oke, aduh. Nanti deh kita tanya-tanya. Tapi Mas dalam selama karir sebagai driver ambulan gitu ya, yang jasanya juga banyak sekali gitu, pernah nggak dari mungkin red coat tapi jadi selamat gitu berkat Bang Bayu gitu? Atau ada aja sih, ada aja. Dan yang gue takutin bukan itu sih Mas. Jadi yang gue takutin itu yang tadinya sudah sudah nggak sadar nih, udah nggak sadarkan diri. Kita kan tetap jadi gini, kalau rujukan itu nggak bisa langsung dapat. Kita harus bikin ada portalnya gitulah ke rumah sakit buat reservasi gitu, ketersediaan bed di sana dan macam-macam. Itu sambil kita pantau si pasiennya. Gitu. Nah yang tadinya nggak sadar terus tahu-tahu melek, sadar, seger, itu yang gue takutin. Karena jadi, biasanya kalau kayak gitu itu bentar lagi lewat mas. Iya. Gitu. Gue lupa nama istilah medisnya itu apa gitu. Nah itu biasanya kalau kayak gitu udah gue 2-3 kejadian yang kayak gitu. Ketika sadar si keluarganya nanyanya, gue bilang gini, udah nggak usah nanya macem-macem, doain aja. Bilang gitu. Itu gue bahasakannya seperti itu karena udah tuh emang udah ilmiahnya seperti itu. Dan di medisnya ada ya gitu, memang ada. Jadi malah ditanya, Bapak gimana, udah enakan, udah sembuh alhamdulillah Bapak. Nah takutnya nanti aspeknya udah lebih kan. Betul. Ya berharap sembuh apa gimana, nggak taunya ya bener aja gitu. Lewat gitu. Itu yang gue takutin. Kalau alhamdulillah sih, kalau yang tadinya darurat di ambulan sampai ke rumah sakit, alhamdulillah sih ada sih 1-2 kejadian yang meninggal di ambulan. Dan itu terpukul banget sih gue, karena tuh gue gagal menurut gue gitu. Gue gagal sebagai sopir ambulan karena emang misi gue tuh gue harus pastiin si pasien ini ya minimal sampai rumah sakit ya. Ada penanganan lebih lanjut yang lebih serius, yang lebih bagus gitu. Gue jadi tenang baliknya gitu. Kalau meninggal tuh sampai gue berhenti gue turun kayak mukul pintu mobil tuh
jadi kayak gagal aja gitu ya. Ya memang bentuk tanggung jawab moral gue emang kayak gitu sebagai ini wayahnya banget nih. Dan apa yang dirasain Bang Bayu pernah gue rasain. Mungkin teman Kliwon juga pernah dengar cerita gue nganter tetangga gue tuh yang naik mobil tuh, yang jadi waktu itu cerita dikit ya Mas. Di kompleks siang-siang gue lagi sendiri di rumah gitu, suaminya teriak-teriak, tolong yang punya mobil tolong gitu, mau manggil ambulan. Udah nggak mungkin lah intinya gitu. Walaupun ambulan RW ada, cuman tuh butuh waktu lagi kan untuk itu. Mobil saya tapi sedan nggak apa-apa gitu. Masuk di lurus di bopong gitu. Saya buka semua jendela kan, saya ngebut seadanya. Walaupun gue juga mikir tuh Mas kayak, wah jangan gue yang panik nih, gue yang panik malah tubrukan, malah kemana-mana. Udah di tengah jalan. Si suaminya kan nangis dan lain-lain. Itu ke rumah sakit Karolus tuh, rumah sakit Karolus, Salemba, karena rumah waktu itu masih di Matraman. Sampai lampu merah Matraman tuh yang mau ke Salemba, yang flyover, karena gue udah selap-selip gitu. Gue cuma dicolek, Mas, udah Mas gitu, nggak usah buru-buru lagi, kayaknya udah lewat. Wah, itu gue teriak seadanya, enggak Mas, belum Mas gitu, belum Om, enggak kita masih kayak gitu. Bener Mas, gue sampai di UGD gue ngerem yang beneran, ternyata mobil bisa tuh ya cheat gitu. Gue kira di film doang tuh gitu bisa cheat gitu. Udah terus balik lagi ya, dalam situasi panik kita kan butuhnya petugas UGD atau damkar gitu kan yang sat. Mereka kan kelihatannya tenang aja, tapi kan SOP-nya kudu tenang. Ayo Pak gini, buruan gitu. Si bapaknya tuh, si omnya udah lewat gitu. Enggak, cek dulu. Tapi SOP-nya memang harus ini jantung dulu untuk memastikan kan kalau ini dan buat di dokumen nih kalau ini udah lewat. Gua baru ngeliat emang udah nggak ada, dipasang tuh udah nit gitu. Wah, gua nyeseknya kayak ini apa gua kurang ngebut apa gimana ya gitu. Maksudnya ada perasaan itunya gitu. Terlepas dari takdir atau bukan gitu. Itu aja yang istilahnya mobil sedannya nggak ada alat-alat medis kan. Betul. Tadi ambulans kan semuanya ada gitu. Istilahnya kan apalagi nih alasannya gitu kan. Dan memang udah harusnya bisa maksimal lah istilahnya gitu. Lalu terakhir deh Bang, pernah nggak mungkin berbagi pengalaman aja gitu di situasi yang keluarganya mungkin panik atau segala macem gitu, ngebut dong atau apa, pernah juga nggak kayak gitu? Sering. Jangan jauh-jauh sih, gue waktu itu bokap mertua gue ya meninggal nih. Meninggal ya, ini waktunya gue lah istilahnya kan, buat persembahan terakhir lah buat orang tua gue lah gitu. Ada ya, kalau orang awam kan istilahnya ambulan tuh ngebut gimana. Sebenarnya ya mobil jenazah tuh nggak harus ngebut, dan itu tuh tingkat kedaruratannya tuh nggak rendah lah gitu. Makanya di bunyi sirenenya itu beatnya tuh lambat. Kalau itu lambat gitu, beda sama yang gawat darurat gitu, apalagi yang pemadam gitu. Waktu itu gue masuk ke mobil, jenazah udah di belakang. Biasalah tetangga pada di belakang nih gitu. Itu masih di komplek Mas gitu. Bang, sirenenya nyalain dong. Nyalain lampunya, terus gedein gitu. Terus jalannya lambat banget Bang. Sampai gue bilang gini, Bapak turun, ini ayah saya tahu ambulan tuh kayak apa gitu. Nggak usah ngajarin saya. Jadi ya susah juga sih Mas kalau ngalamin orang awam ya gitu. Apalagi nih yang bukan darurat gitu. Bahkan yang gue lagi iring-iringan motor udah kayak apa tahu tuh, nutup jalan terus ngebut. Gue di toa itu gue ngomong gitu, kalau mau ngebut duluan aja gitu. Udah nggak usah ngiringin gue gitu. Udah duluan aja. Karena ya memang begitu gitu. Ambulan itu. Betul. Dan itu kan momen terakhir lu juga ibaratnya sama bokap gitu ya. Gue pengen nikmatin lah gitu perjalanan gitu. dan ya nggak ini juga gitu, nggak buru-buru. Nggak ada urgensinya kan. Gitu, orang udah nggak ada juga. Bapak turun, iya juga sih kayak turun aja Pak. Iya. Turun aja.
ini bapak gua bilang gitu, kenapa lu yang ngatur gitu. Sekarang kan kalau keluar komplek kita kan nggak tahu nih tetangga-tetangga kita yang ada bayi, yang ada lagi sakit, dengar bunyi kayak gitu tuh bukannya suara yang kecil gitu kan. Jadi ya saling ini aja, saling ngerti aja gitu, bukan yang hal yang darurat gitu. Ya betul. Gitu. Oke. Mantap. Wah, keren banget. Thank you Bang Bayu. Siap. Udah meluangkan waktu dan sama-sama teman-teman sharing sini ya. Iya. Siap. Ya selain mungkin tadi Bang Bayu bilang mungkin karena si nenek-nenek tadi yang akhirnya jaga Bang Bayu gitu. Ya ada angle lain mungkin karena banyak banget nih Bang Bayu di profesinya membawa berkah lah ya untuk orang-orang dan lain-lain. Memang energi positifnya banyak ke Bang Bayu gitu. Akhirnya ya berdampaknya positif gitu. Sehat-sehat yang penting Bang gitu ya. Siap. Kalau Abang sakit yang nganter nanti siapa orang sakit? Iya. Masa nyetir sendiri? Iya. Siapa Bang yang sakit? Saya. Kalau ambulannya Tesla kan? Jalan sendiri. Nah, bilang ke Dinkes sana gitu. Yang sakit mana Bang? Saya. Enggak bawa orang. Ini orang. Maksud yang corner. Oke Mas, terima kasih banyak ya Bang ya. Oke. Sama-sama. Thank you Bang Bayu. Sama-sama. Kita ketemu lagi di podcast Malam Kliwon berikutnya. Dadah. Nah, setelah sampai di puskesmas, setelah nganter dari rumah sakit, itu kita sterilin dulu pakai desinfektan sama dicuci lah gitu. Nah itu sekitar jam 2 malam. Nah itu. Dari mix siapa? Itu sekitar jam 2 malam. Oh, ketangkap di mikrofonnya kecil ya? Emang kenceng banget. Gua ngerasa ada ada kertas yang belum gua kasih nih di ambulan gitu. Gua ngerasa ada yang ada. Kedengeran gak sih? Kedengeran. Iya kan? Gua ke lantai 4. Gua ngerasa ada ada kertas yang Ada lagi. Dari mix apa sih? Dengan nada yang sama yang tadi. Oke. Terus gua ke lantai 4. Gua ngerasa ada ada kertas lagi. Ikut lagi, Mas. Emang iya. Lagi. Nih gue mati nih. Bikin Mas Bimo, bikin Mas Danu nih. Oke. Terus gua ke lantai 4. Gua ngerasa ada ada kertas yang Lu lagi ngomong soal lu sendiri. gitu ya. Ngikut bener nih.